Saya itu kalau ngelihat mereka nggak ngerti yang saya ngomong. Kalau ngerti kan tersinggung betul. Kenapa saya bilang, hei burung kamu tuh sombongnya luar biasa. Benar loh saudara. Pernah perhatikan sayang di kota-kota banyak. Aduh saya ini kalau jalan ke kampung mana, ke kota mana, ada orang-orang suka nembak burung, saya tuh marah. Iseng betul kamu itu. Kalau kamu mau belajar nembak, titis-titisan, tembakan mbokmu situ loh. Ojo mano mbok tembak, kurang ajar betul. Jahat itu saudara. Kalau nggak pakai kaleng dah atau pakai botol, kenapa burung ditembaki? Maka itu jarang ada burung dekat-dekat dengan kita. Di negara-negara lain, burung itu nggak takut manusia. Saudara pernah perhatikan, burung itu nggak punya tangan loh saudara. Nakutin kalau burung punya tangan. Saya itu dari kecil juga perhatikan. Kalau mereka lagi mau bertelur, mereka buat apa dulu? Buat sarang. Ayo janji, saudara ngaku, nurut saudara, buat sarang itu susah nggak? Susah, karena nggak punya tangan, hanya pakai mulutnya saja. Sehelai demi sehelai rumput apa dia gigit bawa ke atas, terus dia anyam. Saya kagum sekali. Nah, sombongnya di sini. Sudah buatnya susah payah, itu cuma sekali pakai terus dibuang. Sombong nggak? Ayo, ada orang kaya sombong itu. Bangun rumah, istrinya punya anak, rumahnya dibuang. Sombong betul. Mungkin enggak itu? Enggak. Maka itu sukalah neliti. Jangan cuma ngitungin duit tok kerjaanmu itu. Meneliti segala sesuatu itu penting. Saya neliti. Ayo coba bayangkan ya. Kita enggak punya tangan, terus pakai mulut. Ngambil satu gitu, terus diputer gini. Pernah nyoba enggak itu? Enggak jadi 3 tahun pun satu sarang itu enggak akan jadi. Jangan pakai tanganmu, pakai mulut. Jadi siapa lebih pintar? Binatang lebih pintar dari kita. Mereka itu makan apa saja, enggak cuma burung, semua binatang, semua makanan mereka enggak ada yang direbus atau dicuci, enggak mencret. Katakan amin. Kita ini makan apa saja direbus, mencret juga. Jadi siapa lebih pintar? Mereka lebih pintar. Nah, kalau kita sekarang setuju dan percaya bahwa kita bodoh, pakai hukum ini. Jangan marah dulu, janji. Kalau saudara marah saya nggak akan ngomong. Tapi saya percaya nggak marah karena senyum semua. Maaf ya, tapi dengar. Saya bisa terima kalau saudara lagi terjepit, punya masalah berat, punya tekanan hidup, terus mikir, terus bagaimana jalan keluarnya. Oke lah. Maaf. Orang pinter itu kalau mikir masuk akal. Tapi goblok mikir itu nggak tahu diri. Ayo, betul tidak? Nah ya sudah goblok kok mikir terus, ngapain? Capek itu. Nah itu cara saya hidup. Toh jalannya sudah selesai, untuk apa buat jalan lagi? Amin. Jadi Yesus tidak bisa dimuliakan dalam hidup kita ketika kita tidak mengandalkan Dia. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yesus enggak nampak di sini. Untuk menghadapi apa saja, ingat jalan itu. Betul? Sudahlah, jangan cari jalan lain. Jalannya cuma Yesus Tuhan kita. Enggak ada yang lain sudah. Di situ saja. Oke, saya lanjutkan sekarang. Karena ini bicara soal perjalanan. Saya percaya semua kita pasti pernah punya pengalaman. Entah naik mobil, entah naik sepeda, atau naik sepeda motor, atau naik bemo, atau jalan kaki. Ketika kita sedang mencari suatu alamat yang kita belum pernah ke sana, ataupun kita sudah pernah ke sana tapi baru sekali lalu kita lupa, perhatikan. Kita masih belajar soal jalan, semuanya bicara soal jalan. Saudara, mari renungkan. Ini yang saya katakan dari awal, ada hal yang cukup simpel, sederhana, tapi seringkali kita nggak pernah perhatikan. Maka itu belajarlah untuk suka meneliti apapun juga. Kalau ada orang yang sedang tersesat, dengar ya, kalau ada orang sedang tersesat, atau diri kita sedang tersesat
Karena kita lupa atau kita belum tahu mana rumah yang aku mau tujuin. Lalu kita pasti kontak orang yang kita mau tuju. Betul tidak? Ya, atau kita telepon. Siapa ingat? Pertanyaan apa yang muncul dari orang itu terhadap kita ketika kita kontak dia? Aku tersesat. Ada kata penting. Ibu saudara gue ya. Ayo, sing banter gak kerungu rek. Apa pertanyaan mereka? Kamu di mana? Saudara, saya belajar ini luar biasa. Mengapa penting orang itu menanyakan kamu di mana? Sebab kalau kita sendiri tidak pernah bisa menunjukkan kepada dia kita di mana, bagaimana dia bisa nuntun? Pokoknya kantor polisi. Loh, akhirnya kantor polisi. Kantor polisi yang mana? Betul tidak, saudara? Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kepanikan terjadi dalam diri kita karena kita tersesat, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kalau ketika dia pun tanya kepada kita, Daniel, kamu di mana sekarang? Maka itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Bapa kita kepada manusia yang pertama di dunia. Masih ingat dia tanya apa? Adam, kamu di mana? Saudara, firman itu adalah pertanyaan klasik. Mari kita renungkan. Apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa di mana hari itu? Jawab. Nah, kalau saudara jawab tahu, kenapa Tuhan tanya? Ayo jawab apa kamu, saudara? Kalau saudara bilang Tuhan tahu Adam di mana, lalu dia tanya, berarti dia munafik dong. Kok pura-pura enggak tahu? Bukan. Hari itu betul-betul Papa tidak tahu. Kaget bukan? Saya banyak diskusi dengan banyak hamba Tuhan. Sampai hari ini saya belum ketemu ada yang mengerti ini dengan baik. Karena mereka tetap gak bisa. Dia itu maha tahu. Gak mungkin dia gak tahu di mana Adam dan Hawa. Saya berkata tidak. Aku kenal papaku. Dia bukan pribadi yang munafik. Kalau sampai dia tanya di mana kamu Adam, dia betul-betul tidak tahu. Di sini akan ketemu jawabannya. Mengapa pribadi yang maha tahu bisa jadi tidak tahu? Saya ulangi lagi. Mengapa pribadi yang maha tahu bisa jadi tidak tahu? Dengar, saudara. Ketika kita ada di jalan dosa, maka kita terhilang dari hadiratnya. Catat ini baik-baik. Ketika kita memilih jalan kita sendiri, jangan lupa Yesaya 5:36 tadi. Ketika kita memilih jalan kita sendiri, berarti kita keluar dari Yesus. Betul? Jadi dia memang gak tahu. Catat ayatnya karena waktu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bagi yang belum tahu boleh baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa sebetulnya yang memisahkan kita dengan dia? Masih ingat ayat itu? Apa yang memisahkan kita dengan dia? Dosa kita. Bukan karena tangannya kurang panjang untuk menjangkau kita. Bukan karena telinganya kurang dengar, tidak. Tapi dosa itu. Karena jangan anggap dosa itu cuma mencuri, berzina, membunuh. Enggak cuma itu. Yang kecil-kecil kita harus perhitungkan. Ingat, bagi Papa kita di surga, dosa itu enggak ada ukuran SML. Itu cuma baju dan celana. Katakan amin. Jadi buat Papa kita dosa itu dosa. Maka itu saya anjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Getno pisan, orang Surabaya bilang begitu. Kenapa? Karena neraka itu enggak seperti kolam renang. Kenapa saya ngomong ini? Kalau kolam renang ada yang cetek untuk anak-anak, ada yang dangkal untuk anak-anak, dan neraka itu dalamnya sama.
Jadi yang mencuri 5.000 rupiah dengan yang korupsi 5 miliar itu sama-sama ke neraka.